Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait membuat aplikasi toko online dan aplikasi kasir. Yang dimana di video sebelumnya itu kita sudah belajar terkait logik dari pemrograman Kotlin sederhana, dasar-dasarnya. Kemarin ada variabel, ada function, ada tipe data, operator, terus di sini ada condition, if else, terus ada perulangan. Di sini ada kita juga membuat function, tadi udah sebut kayaknya. Terus ini ada terkait kelas, terus di kelas ini kita belajar juga cukup banyak kemarin. Ada di kelas dikombinasikan dengan sebuah function, terus dikombinasikan juga dengan list data, terus kita for each atau kita lakukan perulangan dan jadilah seperti ini. Itu di video sebelumnya. Nah, seperti yang saya katakan di video sebelum juga, bahwa di video kali ini kita akan coba belajar terkait XML layoutnya teman-teman. Kalau ini kan logiknya, jadi kita saat ini akan belajar terkait layoutnya. Jadi layoutnya itu nanti ada apa saja, dan ya banyak banget sebenarnya, ada banyak banget. Cuma nanti mungkin fokus kita di apa ya, di dasar-dasarannya aja dulu lah. Apa aja yang perlu kita pelajari. Teman-teman bisa buka pada bagian res, terus teman-teman buka pada layout. Kemarin saya coba nambahkan detail produk, yang ini kita hapus saja. Kita fokus ke main activity. Terus di main activity ini, kalau teman-teman kemarin sempat ngerubah, karena ini saya pernah ngerubah ya, pakai activity kita tak ubah ke detail product, harusnya activity main, karena defaultnya di activity main. Ini defaultnya teman-teman pasti di activity main. Nah, kita buka di main activity, atau kalau teman-teman mau shortcutnya itu supaya diklik di sini nanti mengarah langsung buka ini ya XML-nya. Caranya itu teman-teman tahan kontrol. Teman-teman tahan kontrol ini bisa berubah ya. Kalau ini teman-teman nggak tahan kontrol, dia kayak kursornya masih garis-garis biasa. Tapi kalau teman-teman tahan kontrol, berubah jadi kayak tangan gini, ya kan? Nah, ini kalau teman-teman klik, nah dia akan mengarah ke kemana? Ke layoutnya. Misal kalau kita ke sini ya, buka ini batas nilai, ini kontrolnya tak tahan, tak klik, dia akan naik langsung ke batas nilai, nunjukin apa sih yang itu tuh di mana, itu apa gitu. Contoh lagi, ini misal function ini kalau tak klik dia akan nunjukin kalau ini pernah dipakai di bagian sini kayak gitu. Itu untuk shortcut ya teman-teman, ini diingat-ingat banget karena memang sering banget dipakai untuk kita nge-shortcut. Jadi ini kita masuk dulu ke activity main. Nah, di activity main itu ada yang namanya apa ya? Kita coba kita gunakan teknologi ChatGPT untuk belajar terkait. Saya mau belajar XML, apa saja yang perlu saya tahu untuk pemula. Oke. Ini tak tutup dulu bekas kemarin, kita balik ke sini. Keren banget bla bla bla, ini bodo amat karena di XML digunakan untuk desain atau layout UI. Jadi kembali lagi ya, XML ini kita gunakan untuk desainnya. Ada tag, ada elemen, ada ini, terus atribut itu ada kayak width, lebar, ada tinggi, terus ada juga di teks ini atribut, terus ada layout dasar yang perlu kamu ketahui. Layout dasar ini komponen berdasarkan ada ini apa ya, kayaknya ini akan saya coba jelaskan semampu saya ya. Jadi gini teman-teman, ini apa tuh namanya tadi, di sini tuh ada hal-hal penting, ada tag atau elemen. Oke, kita sebut elemen ya. Jadi text view ini elemen atau apa, elemen gimana yang jelasin elemen ya.
Ya anggap saja ini sebenarnya kalau kita klik ini juga kelas ya dia teman-teman, objek. Kalau text view ini juga sebuah objek, tapi objek yang dimana dia extend dari view, sebuah view gitu ya. Udah, mungkin kita bisa sebut view juga ya, elemen view apa ya kita enaknya. Yaudah, kita coba pakai kata-kata view ya, atau ya udah elemen aja, elemen itu ada text view. Text view ini apa, kita bisa gunakan text view ini untuk menjadi sebuah label. Contoh, kita buka di mana, di aplikasi ini ya, ataupun Tokopedia. Nah ini kita buka. Nah di Tokopedia ini, nah ini ada untuk sebagai terakhir cek, ini itu elemen text view teman-teman, buat label. Terus parfum kita bisa ngetik kayak gini ya, kita bisa ngetik itu, kita bisa gunakan yang namanya di sini ada edit text. Intinya edit text itu untuk ngedit atau inputting lah, menginputkan sebuah data atau menginputkan sebuah value. Terus kita juga ada contoh lagi, ini icon. Ini kita bisa gunakan gambar atau di sini ada kayak kotak-kotak gini, sebenarnya bisa kita gunakan apa ya, card view atau button, tombol gitu kan. Ada tombol, button, terus ada apa lagi, ada card view itu apa ya, sebenarnya semacam kontainer ya untuk menampung, nanti saya jelaskan. Kita coba pelan-pelan ya. Jadi saya itu mau menjelaskan ini kontainer atau apa ya, wadah teman-teman. Jadi gini, text view ini kan kita pengennya text view ini bisa ada di baris mana. Contoh, ini kok bisa lurus ke bawah gini, terus ini kok bisa ke samping, terus di atasnya itu ada gitu kan. Terus di sini ada Tisto Wahyudi, kok ini ada nyempil sendiri di samping. Itu sebenarnya kita bisa menggunakan kontainer atau wadah ya sebutannya. Wadahnya itu dimana wadah ini bisa kita atur dia apa yang ada di dalam wadah. Misal kita punya box ya, boxnya itu kan kita tata nih ke samping gitu kan. Kalau buku kan berarti kita bisa tata ke samping kan, atau kalau buku itu bisa kita tata ke atas. Nah itu sama, kita punya box, terus boxnya itu kita mau menata isiannya, bukunya itu bawah ke atas ke bawah gitu kan. Anggap saja ini buku 1, 2 ditata ke atas ke bawah atau di kesampingin gitu kan. Nah itu box ini kita bisa ada yang paling sering digunakan itu ada tiga jenis box. Pertama ada linear layout, terus ada relative layout, ada constraint layout. Ada banyak nih sebenarnya, tapi ini ada tiga yang paling sering digunakan, dan kita satu-satu dulu ya. Kita bahas terkait linear layout. Nah linear layout ini apa namanya? Linear itu ya anggap saja sebuah box kita menatanya itu hanya ada dua atributnya, bukan dua atributnya ya, ada dua kemungkinan, dan kita panggilnya itu di bagian orientasi, di atribut orientasi itu ada vertikal dan ada horizontal. Artinya apa? Ini saya coba buat sebuah teks, ini kita hapus. Jadi ini defaultnya itu kalau kita membuat text view atau label, nah ini kita bungkus, kita masukkan ke dalam box linear layout, yang dimana linear layoutnya itu orientasinya horizontal. Maka kalau kita menambahkan text view lagi, dia akan ke samping. Nah kayak gini kan, ke samping semua, karena kita horizontal, kita menata text view ini yang ada di dalam box linear layout itu secara horizontal, atau kita bisa secara vertikal, ditumpuk ke atas ke bawah. Nah ini juga bisa. Jadi orientasi ini untuk menata bahwa kita tuh mau ditata yang ada di dalam itu secara horizontal atau secara vertikal. Contohnya implementasinya ada di sini. Ini ditata secara horizontal, kalau ini ditata secara vertikal.
kayak gitu. Ini juga contohnya, ini ditata, ada box nih di sini, ada box ya. Nah, boxnya ditata secara horizontal, terus boxnya ditata lagi di dalam sebuah box yang dimana dia ditata secara vertikal. Nah gitu, ini ditata horizontal, terus ditata horizontal, terus box tersebut dimasukkan ke dalam box yang dimana boxnya ditata secara vertikal. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini ada atribut lain yang paling penting juga, pasti akan selalu ada layout width sama layout height. Ini tingginya, artinya kita bisa atur tingginya itu berapa, terus lebarnya berapa. Tapi nah ini juga di dalamnya value-nya itu bisa ada beberapa macam. Ada 3. Pertama, ada wrap content, enggak ada fill content juga, ada banyak sih. Tapi yang paling sering digunakan itu 3. Wrap content, artinya wrap content itu wrap content mengikuti kontennya. Kalau teman-teman ini kita kasih background ya, ini kita bisa kasih background. Kita backgroundnya anggap saja kita kasih warna putih abu-abu, ini kita kasih warna agak merah gitu ya, ya kan teman-teman, lihat ya, ini sebagai tak zoom biar teman-teman lihat. Nah, ini kalau kita menggunakan wrap konten, dia akan mengikuti, jadi text view ini kalau teman-teman lihat ini ada biru-biru, itu dia akan mengikuti dengan kontennya, isinya, konten isi. Nah, jadi sebanyak apapun panjangnya ya dia akan mengikuti kontennya. Tingginya dia juga ngikutin konten. Misal ini kita turunin, kita kasih spasi gitu kan, nah dia ngikuti kontennya kayak gitu. Bisa dipahami ya teman-teman terkait wrap konten. Dan ada lagi yang kedua, ini juga diingat-ingat, nanti bisa ditonton lagi. Ada yang namanya match parent. Match artinya match itu mencocokkan, match ya, cocok gitu kan dengan parent. Aku menganaloginya gitu, parent itu orang tuanya itu siapa ya, apa yang ada di atasnya. Jadi anggap saja box ini adalah parent dari text view, bapaknya gitu kan. Jadi text view ini kalau kita match parent ya mengikuti parentnya selebar apa, karena parentnya ini kebetulan di match dengan parent, artinya parentnya yang linear layout ini paling luar adalah ya sudah layoutnya, layar teman-teman itu kan HP ya, berarti layarnya misal anggap saja yang 6 inch gitu kan, ya udah dia akan nge-match selebar dari layar HP teman-teman gitu kan. Kalau dia somehow UI-nya itu dari landscape gitu kan, ya udah dia akan selalu mencocokkan dari layarnya gitu. Nah, parentnya dari layout linear yang paling luar ini dia mengikuti yang paling luar gitu kan. Nah, ada lagi nih contoh lagi. Ini pada text view yang hello world bla bla panjang ini, tingginya akan saya match juga. Nah, dia akan mendorong, ini kedorong sampai keluar dari garis gitu kan, karena dia nge-match, dipaksa bahwa text view ini dia udah lebarnya ngepasin dari linear layoutnya, terus tingginya juga ngepasin juga, jadi full banget kayak gitu. Nah, terus yang ketiga apa? Ketiga itu kita bisa atur panjang, lebarnya atau tingginya itu kayak fixed value. Misal pasti cuma 200 dp gitu kan. dp itu ukuran ya, misal kalau di kehidupan kita kan ada sentimeter, ada meter gitu kan, tapi kalau di sebuah layar itu kita bisa menggunakan dp sebagai, dia itu anggap saja sentimeter lah, itu 200 cm, udah anggap saja gitu, kita analogikan seperti itu aja. Terus tingginya juga 200 cm gitu kan, 200 dp, ya udah dia kotak kan, karena 200 kali 200 kotak banget kayak gitu. Itu salah satunya. Apa harus 200? Enggak, bisa 100, bisa 150 di sini, atau 190 yang tingginya, suka-suka aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebetulan di sini kita untuk text view ini kita gunakan yang wrap konten, karena emang kebutuhannya untuk ya menyesuaikan aja dengan kontennya, isinya apa kita ngikutin gitu aja. Nah, selain linear layout, contoh lagi ya teman-teman, ini kita akan coba membuat
ini membuat simple. Ini ada gambar kayak gini, terus ini ada icon ini, terus ada tulisan Tristo Wahyudi, terus ini ada nyempil lagi di sini. Nanti itu apa? Itu kita bisa menggunakan yang namanya relative layout. Jadi ini ya contoh, berarti kalau kita fokus ke sini aja dulu, logiknya bahwa kita punya apa ini? Gambar ini ya. Gambar ini, terus kita pakai linear layout, kita orientasinya itu horizontal gitu kan. Berarti ini kita buat aja contoh ya, kita buat linear layout ya kan. Karena kan di sini juga ada ya, ada akun, berarti kan udah ada yang lain. Nah, jadi kita buat di sini tuh linear layout. Untuk lebarnya kita match, karena ini lebarnya pasti di match nih di sini ya kan. Tapi nah ini teman-teman ada garis nih, ada garis yang kayak garisnya itu kok kayaknya selalu sama ya. Itu kita bisa menggunakan yang namanya padding, atau kita bisa menggunakan yang namanya margin. Kalau padding itu ke dalam, kalau margin itu keluar. Nah, bagaimana maksudnya? Contoh di sini kita backgroundnya, supaya teman-teman paham ya. Backgroundnya itu kita kasih ini aja lagi dengan warna agak kuning mungkin ya teman-teman. Terus kita coba isikan text view ini hello world, kita taruh di dalamnya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, ini linear layout match parent, dari parentnya itu linear layout ini, jadi full sampai ke sana ya kan. Kita bisa ada yang namanya margin itu batas, kita kayak ngasih apa sih, gap. Nah, gapnya itu bisa margin aja. Kalau margin berarti dia muter, artinya kalau kita kasih 10 dp ya, berarti atas itu 10, samping 10, bawah 10. Tapi kalau kita spesifik, misal horizontal aja gitu kan, kita kasih margin 10, berarti ya samping ada 10, ini nggak kelihatan ya, kayak gini. Atau kita bisa vertikal, margin vertikal gitu kan, berarti ya vertikal aja, yang horizontal enggak. Atau kita fokus untuk cuma butuh yang bagian top gitu kan, atau atasnya. Top itu atasnya, kalau bottom itu bawahnya. Nah, kalau start itu yang pertama, yang baris depan sini. Kalau end 10 dp. Nah, berarti yang ini kanan ya istilahnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Untuk margin kita coba gunakan margin full, jadi atas kanan bawah kiri kanan itu ada baris 10 gitu kan. Nah, terus kita lihat lagi nih teman-teman, ini enggak ini sih, enggak apa namanya, terus ada yang ini coba saya jelaskan. Ada dua cara. Pertama, ini mungkin saja karena putih ya, mungkin saja di sini itu dia bukan menggunakan gap yang di luarnya, tapi kayak gapnya itu ada di dalam. Contohnya gini, hello world kita menggunakan yang namanya padding. Nah, sama aja teman-teman, ini hasilnya sama. Seakan-akan kalau margin itu barisnya gapnya itu keluar, tapi ini kita membuat sebuah gap tapi masuk ke dalam. Jadi hello world ini kayak dipaksa ada baris padding muter, di atasnya itu 10, di samping 10, samping sini juga 10. Ini kalau tak bikin match ya nanti kelihatan. Nah, ada 10 di samping, terus 10 di bawah. Atau mungkin bisa juga kita gunakan padding horizontal aja. Jadi yang horizontal aja nih, yang ada apa batasannya, kayak batasan ke dalam gitu. Atau kita menggunakan vertikal juga bisa, seperti margin tadi. Nah, jadi barisnya itu cuma yang vertikal, yang ke atas sama ke bawah. Atau kita fokus yang ke atas saja, di bawahnya tetap ada baris yang di atas. Kalau bottom ya yang bawah, atau kita pakai start, atau kita pakai end gitu. Nah, nggak kelihatan ini, tapi kalau ini kelihatan ya, ada garisnya teman-teman, lihat itu. Bisa nggak dikombinasikan? Bisa aja. Ini misal paddingnya kita tetap ada, kita muter ya paddingnya, terus kita kasih margin muter juga, margin 10 dp. Nah, ini bisa juga.
nggak ada masalah. Oke, sampai sini kita coba belajar nih. Anggap saja di sini kita punya ini pakai kotaan gitu aja, kita membuat sebuah kotaan sederhana aja, nggak harus ini, harusnya gambar tapi kita nggak punya gambarnya. Anggap saja ini linear layout ini kita belum ada orientasinya ya, vertikal atau horizontal. By default itu dia akan horizontal, teman-teman. Kalau ini tambahin di sini, nah dia by default itu horizontal, tapi kita tetap tambahkan orientasinya itu horizontal. Ini videonya akan panjang lagi, teman-teman. Ini udah 20 menit. Terus anggap saja kita bikin linear layout lagi, atau kita bisa menggunakan view ini kayak kosongan gitu aja, nggak ada apa-apa. Dan view-nya ini kita kasih misal 50 dp, terus ini juga 50 dp. Kita kasih backgroundnya warnanya black, misal hitam ya. Anggap saja ini tuh sebagai view, ini tuh sebagai ini. Terus kita akan membuat ini ada icon, terus ada tulisan Tisto Wahyudi. Nah, itu bagaimana? Kita bisa kita buat kan ini gap, bungkus, terus horizontal, terus kita buat bungkus lagi, horizontal lagi. Tapi bisa nih kita bikin kita pakai view lagi aja ya, kita nggak apa-apa. Kita belajar juga terkait image. Ini kita ada elemen namanya itu image view. Kita wrap kontennya itu, karena ini kecil banget, kita coba kasih 10 dp. Terus ini juga 10 dp. Terus kontennya kita dapat dari mana? Gambarnya untuk ini gambar orang ini, kita bisa klik di drawable, klik kanan, new, terus vector asset. Nah, teman-teman tinggal klik aja, klik clip art, tinggal diketik aja di sini misal user kan, atau account user, bukan account. Ini ada account tapi circle kayak gini, teman-teman. Yaudah, kita manfaatkan apa yang ada aja. Ini pakai account yang circle. Di sini apa nih? Ini kayak gini. Yaudah, gini aja ya, kita pakai account circle ini. Namanya biar kalian saja baseline account circle, next, terus finish. Udah. Nanti di bagian drawable ini dia akan ada base account circle. Kita tinggal panggil aja di bagian sini image view. Kita tambahkan atribut src, terus kita ketik baseline. Nah, ini udah ada nih. Otomatis ada suggestionnya drawable baseline bla 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 ini. Nah, ini teman-teman lihat ada kecil banget, kayaknya bukan 10, kita coba 20. Oke, 20, tapi 20 juga terlalu gede sih, itu berarti mungkin 15 ya, 15 dp. 15 dp. Oke, udah kayak gini. Terus hello world-nya ini kita coba ganti namanya Tisto Wahyudi. Nah, terus ini agak gede nih, gimana tulisannya agak gede? Itu kita bisa pakai atribut di dalam text view namanya bold, teman-teman. Bukan style, text style kita kasih bold. Nah, dia agak gede. Nah, problem selanjutnya adalah ini kan apa namanya? Kok nggak lurus ya antara gambar ini dengan ini gitu kan. Nah, sedangkan ini kan lurus. Nah, ini bisa kita center, kita pakai gravity. Ada layout gravity, ada gravity. Ini bedanya apa? Kalau gravity itu apa yang ada di dalamnya. Misal ini kan linear layout, gravity kita center vertikal. Berarti apa yang ada di dalam di linear layout ini, jadi di dalamnya kan ada view, ada image view, ada text view. Ya, itu dia yang akan semuanya center vertikal. Tapi kalau kita pakai gravity layout, intinya ini ya, text view ya, kita gunakan di sini gravity layout, kita center vertikal, maka ya cukup si text view ini layout dari
text view ini yang akan center vertikal, center tapi vertikal gitu teman-teman. Nah sedangkan kan ini yang barisnya sama itu kan antara gambar dengan teks ya, berarti kita makanya di sini saya tadi bilang butuh linear layout lagi untuk membungkus dua itu. Ini kita orientasinya horizontal. Terus view, image view dan ini kita taruh di dalam sini. Terus bisa saja ini kita hapus. Terus apa yang ada di dalam linear layout ini, gravitinya kita center vertikal kayak gitu. Panjang ya, ini pasti panjang, ini masih banyak banget teman-teman. Tapi ini yang perlu teman-teman tahu terkait linear layout, nanti ada button, ada radio button, ada apa segala macam itu kita bisa pelajari sambil jalan. Tapi kita manipulasi lokasi dari sebuah layout kita harus paham, karena ini baru linear layout, nanti ada relative layout dan nanti juga ada yang namanya constraint layout. Nanti perbedaannya seperti apa kita coba bedah satu-satu ya. Oke, lanjut. Nah ini yang kita maksud tadi, ini ada jarak nih antara siapa? Antara ini dengan ini. Terus antara gambar ini dengan istiwa itu ada jarak, ini enggak ada jarak. Kita bisa memanfaatkan margin. Nah marginnya kita hanya butuh di bagian depannya, berarti margin start itu kita kasih misal 5 dp atau 5 dp. Nah dia ada jarak. Terus ini linear layout ini, nah ini teman-teman, ini kan ada Tiswa Yudi gitu kan. Nah kita akan membuat layout lagi yang vertikal, linear layout di dalamnya itu vertikal. Jadi kita buat nih di sini, contohnya sini linear layout, kita match, terus untuk tingginya kita wrap karena menyesuaikan dengan kontennya. Orientasinya kita buat vertikal. Ini mungkin teman-teman akan pusing sekali, tapi ya ini logiknya seperti ini, nanti bisa pelan-pelan kita pelajari, kita latih bersama, karena programming itu bukan kita ngafal tapi terpraktek. Nah kita nanti buat tadi kembali lagi di sini kita buat linear layout, orientasinya vertikal, terus di dalamnya ada linear layout yang dimana ada image view dan text view. Terus di sini ada 3 nih, 1, 2, 3 ya, anggap saja kita copy paste gitu ya, banyak 3 kali. Ini kita copy paste banyak 3 kali di bawahnya, dan udah kita punya nih teman-teman. Nah kan di sini antara ini dengan ini harusnya kita kalau mau proporsional si ini ya, si gambar ini kita bisa senterkan. Caranya kita bisa pakai yang ini, di bagian view ini kita langsung gravity layout, kita center vertikal. Nah dia langsung ke tengah ya teman-teman. Atau bisa juga di bagian linear layout ini, gravitinya yang ke dalam kita center vertikal, sama saja. Terus di sini teman-teman lihat di sini ada jarak, kita bisa manfaatkan linear layout lagi, margin lagi. Yang kita kasih margin itu bisa ada 2. Ini di view-nya ini kita kasih margin N itu 10 dp. Nah kan, atau ya ini yang linear layout ini yang kita paksa untuk minggir ke kiri gitu kan. Berarti di sini margin start 10, tinggal bagaimana baiknya aja, sama aja kayak gitu ya teman-teman. Nah terus di sini, nah ini ada nyempil di sini sendiri satu nih, nyempil sendiri di sini. Ini bagaimana cara menambahkan ini ya kan? Atau mungkin ini saya coba ganti dulu ya teman-teman. Ini gambar, tapi gambarnya anggap saja sama ya, kita cuma kontennya aja berbeda. Ini kita nggak usah kasih bold. Isinya apa ini? Gope DKK dan kawan-kawan bla 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 lah. Oke, terus di bawahnya di sini ada uang 10.000 ya. Ini jadi nggak usah bold, kita kasih RP 10.000. Udah kayak gitu teman-teman. Ya meskipun nggak mirip, tapi kan konsepnya kita bicara terkait konsepnya dulu. Untuk nanti mirip itu urusan belakang, karena ada materi tersendiri, kita karena butuh
icon-icon ini kita nyarinya nanti lama, hanya untuk nyari icon, tapi kita fokus ke konsepnya. Terus di sini ada nyempil di sini. Bagaimana itu kita bisa memanfaatkan, bisa kita menggunakan constraint layout atau bisa menggunakan relative layout. Jadi kita bisa di sini di bagian view ini sama linear layout ini kita bungkus, ini bungkusnya utama ini, kita bisa bungkus lagi menggunakan relative layout. Kita match untuk lebarnya, untuk tingginya kita wrap mengikuti dengan isiannya. Terus ini kita masukkan ke dalam sini, ya kan? Kita masukkan ke dalam sini. Nah, seperti yang kita tahu, linear layout ini sekarang dibungkus sama relative layout. Nah, relative layout ini apa? Relative layout itu relatif, pokoknya kita bisa ngatur sesuka-suka kita apa yang ada di dalam. Contoh, kita akan copy gambar ini ya, kita copy gambar ini. Kalau linear layout itu apa di dalamnya itu bisa vertikal, horizontal, segala macam. Tapi kalau saya coba ralat lagi ya. Apa yang ada di dalam linear layout itu kemungkinan ada dua, dia ke samping, orientasinya itu horizontal ke samping atau vertikal ke atas ke bawah. Tapi kalau relative layout itu suka-suka, dia akan, kalau kita tambahkan kayak gini, dia numpuk jadi satu, teman-teman. Jadi sini lihat ya, dia numpuk jadi satu. Nah, ini kita bisa atur. Misal kita kasih margin di sini, margin start ada 10. Nah, kelihatan nggak? Ngetumpuk kan? Ini kita margin startnya 20. Nah, yang ketiga numpuk-numpuk kayak gitu. Nah, ini kita mau taruh di paling sini ya. Ini sederhananya kita marginnya, yang kita kasih margin ini kita taruh di relative layout, ya kan? Tapi ini juga ada padding nih. Nah, paddingnya juga ada di relative layout seperti ini. Nah, kita sudah punya gambar nih. Gambarnya karena warnanya warnanya sama-sama itu, makanya nutup. Saya pengen si gambar salah satu gambarnya tadi ada di paling sini, ya kan? Ini coba warnanya tak ubah dulu ya, teman-teman. Warnanya tak ubah dulu. Jadi ini bisa nih, gambar kita ini kita ubah warnanya. Contoh, ini di sini gambar ini warnanya biru ya. Kita coba klik di sini. Kita menggunakan tint, Android tint. Ini kita bisa ubah jadi warna biru, misal warna biru itu pagar bla 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 bla. Malah ini kita ganti warna biru. Nah, dia berubah. Cuma di sini ada error nih, apa nih? Must use app tint, berarti bukan Android tapi app tint. Nah, seperti ini. Dia berubah warna biru. Terus mau warna biru yang kayak mana? Ini warna biru gelap. Terlalu gelap. Masih terlalu gelap di sini. Ya pokoknya gitulah, teman-teman. Nah, ini yang ini juga bisa saya ubah warnanya. Mana? Ini tak tutup. Terus ini tintnya app tint. Nggak bisa ya? Tint. Ini kita ubah menjadi warna apa? Merah mungkin. Kita ubah jadi warna merah. Ini ingat ya, teman-teman, pakai app tint. Nah, udah berubah warna merah. Ini tak taruh paling kanan gitu kan. By default dia akan ada di paling kiri atas. Bagaimana kalau kita mau naruh di paling kanan? Tapi apa? Atas. Ya benar, paling kanan tapi atas. Kita cukup gini. Ada 3. Ada 4 atau berapa ya? Jadi kita fokus satu dulu ya. Saya pengen si image ini ada di paling kanan. Caranya itu n parent n, coba cari aja. Nah, ini align parent n. Biasanya aku cuma cukup ketik aja n, gitu aja.
nanti ada suggestnya, kita pakai align parent end, terus kita kasih true, maka dia akan ada di align-nya, barisnya itu ada di parent paling terakhir kayak gitu. Kita bisa juga aku pengen si ini ada di paling bawah gitu kan, ini teman-teman bisa pakai bottom cara aja, jadi align bottom parent, maka true H, nah dia akan ada di paling bawah teman-teman, dia memaksa si relative layout ini ada di paling bawah kayak gitu, karena kita pengen ada di paling bawah ya. Nah bagaimana kalau misal si ini siapa si gambar ini mau tak taruh di paling tengah-tengah, anggap saja ini normal ya, kita nggak pakai paling kanan paling kiri itu ya, terus aku pengen si gambar ini ada di paling tengah, itu bisa teman-teman. Caranya langsung center, nah ini center in parent true, nah dia akan ada di tengah, otomatis ada di tengah. Aku pengen dia ada di tengah tapi yang atas gitu kan, bukan di tengah banget, cuma center vertikal gitu, kita istilahnya itu center vertikal, center tapi yang ada di vertikal, center vertikal berarti di sini karena dia nggak di tengah banget, tapi center tapi antara paling tengah antara atas sama bawah gitu kan, center vertikal, kita true. Nah lihat teman, ada garis kayak gini, dia center tapi paling tengah. Bisa nggak center tapi horizontal? Bisa juga, ini kita tinggal panggil center horizontal true, maka dia akan center horizontal kayak gitu. Tapi nah center horizontal tapi paling bawah ya, kita tinggal tambahkan aja di sini bottom align bottom parent true. Nah, udah dia akan paling bawah tapi center horizontal, dan dia memaksa relative layoutnya ini di paling bawah juga karena dia mintanya paling bawah kan kayak gitu. Nah karena case kita pengen si tombol ini ada di paling mana, ini paling kanan, berarti kita cukup di sini kita gunakan n ya, n align parent n true, udah selesai teman-teman. Ini kalau kita sandingkan itu sama aja, dia ada di baris ini sebenarnya kayak gitu. Itu relative layout itu relative layout itu kayak gitu. Jadi kita bisa ngatur dia mau ada di paling bawah, kita bisa pakai bottom parent. Kalau kita mau paling start ya itu udah default sih paling start ya. Kalau kita center vertikal ya bisa menggunakan center vertikal, kalau di tengah banget kita pakai center in parent kayak gitu teman-teman. Terus ada satu lagi nih teman-teman, ini kita biarkan ya. Ada satu lagi, cuma di sini agak panjang dan untuk memahami pun saya butuh waktu lama juga untuk bisa paham ini. Tapi ini juga penting karena sering digunakan juga. Tapi aku pribadi jarang menggunakan karena terlalu ribet. Tapi bagaimanapun juga ini teknologi yang memang disarankan sama Google ya. Oh ya, lupa teman-teman. Ini tuh untuk relative layout apakah hanya sebatas itu? Sayangnya enggak, karena masih banyak yang bisa kita explore. Contoh ya, anggap saja di bagian ini saya pengen si tombol ini ada di belakangnya Tisto Wahyudi persis, atau mau saya pengen si siapa ya tombol ini ada di samping GoPay dan kawan-kawan persis gitu kan. Caranya bagaimana? Kita bisa memanfaatkan ini teman-teman. Kita bisa memberi ID pada bagian mana linear layout. Enggak bisa ya? Oh nggak bisa, sorry teman-teman. Bisa sebenarnya, cuma tak kira tadi bisa karena saya baru ingat bahwa linear layout ini dibungkus dengan linear layout yang lain, jadi nggak bisa. Ya sebenarnya bisa, cuma nggak semudah yang saya bayangkan sebelumnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita kalau mau dipaksa menggunakan yang susunan ini agak sulit, tapi kita bisa menggunakan yang namanya constraint layout. Constraint layout ini kalau kita dengan menggunakan relative layout,
sama linear layout, kita butuh effort, bukan effort ya, butuh bungkusan, banyak bungkusan. Tapi kalau kita menggunakan cukup hanya dengan constraint layout, kita bisa membuat ini persis seperti ini, tapi hanya bungkusnya cuma satu. Cukup constraint layout, kita nggak perlu ada relative layout, kita nggak perlu ada linear layout di dalam linear layout. Jadi kita cukup satu constraint layout, tapi ya agak ribetnya bagaimana. Nih kita coba praktek satu-satu. Kita copy dulu ya ini gambarnya ini, karena yang paling utama pasti ya gambar itu ya. Kita taruh di bawah sini. Di sini sama constraint layout ini kita bisa kasih paddingnya itu 10 dp, dan kita kasih margin juga, marginnya 10 dp. Terus kita kasih apa, kenapa ini kayak jaraknya banyak, karena pada bagian margin topnya itu ada 10 dan margin bottom yang ada di sini juga ada 10. Jadi mungkin kita bisa akali untuk marginnya kita hanya fokus di horizontalnya aja kayak gini. Jadi jarak yang ada di sini nggak terlalu panjang, dan ya intinya gitu ya. Ini kita coba kasih background juga di sini, kita samakan ya biar teman-teman juga bisa tahu. Backgroundnya itu kita pakai warna kuning, tapi enggak sih, karena di sini itu yang kita kasih background itu constraint layout, sedangkan ini yang kita kasih background itu ada di linear layout. Harusnya kita kasih background yang luarnya ini teman-teman. Nah kayak gini ini ya. Oke, terus ini kita biar nggak tabrakan, ini kita kasih margin button 10 dp. Nah seperti ini. Oke, sekilas kita sama. Terus kita butuh gambar ini, kita copy aja dari sini, kita kasih, kita taruh di bawahnya. Dia hilang nih di mana, karena dia ada di sini. Terus di sini ada merah-merah ini artinya error teman-teman. Errornya kenapa? Karena kalau kita menggunakan constraint layout, kita butuh ngasih tahu defaultnya si view ini ada di mana. Berarti defaultnya itu ada banyak, ada apa ya? Ya, ini salah satu contohnya. Kita pengen start, topnya dulu, top to top of parent. Nah, bingung nggak nih? Apa nih top to top of, artinya kita pengen bahwa view ini ada di top atas to atasnya parent, pokoknya paling atas lah pokoknya gitu ya, top to top of parent. Jadi dia akan ada di paling atas ini ya gitu. Terus ada juga di sini kita kasih harus ada 2 minimal, sama start to start of parent, artinya dia start posisi pertama itu ada di start atau di awalnya parent, atau bisa juga nih teman-teman kita taruh di end to end of, artinya ada di paling kanannya parent gitu, paling akhir ada di akhir paling akhirnya parent gitu. Bingung nggak? Nah ini emang sulit untuk menjelaskan. Intinya gini ya, gitulah. Start to start of parent. Nah kita mau gini ya, top to top of parent itu intinya dia paling atas. Terus start to start of itu paling sini lah, paling awal, paling kiri gitu. Nah ini udah nggak error. Terus bagian image view ini kita kan pengen si image view itu ada di sampingnya si gambar kotak ini ya. Nah ini bagaimana? View ini kita harus kasih nama dulu. Contoh misal kita kasih ID, ini udah dikasih contoh. Jadi untuk membikinnya ya teman-teman cukup ID gitu aja. Nah ini ada suggestionnya ID, terus Android .2 ID, enter, terus ada apa ini, add plus ID, ini udah suggestion juga. Terus namanya itu misal view 1.
atau karena ini view atau gambar satu ya, gambar satu gitu kan, atau gambar profile. Karena memang ini kalau kita lihat yang ada di Androidnya itu, ini tuh gambar profile ya teman-teman. Nah, kita pengen si image ini ada di mana nih, di terakhirnya, di paling kanannya gambar profile. Jadi pertama pastinya ini di top ya, dia si image view ini ada di top to top of parent, dia ada di paling atas, tetap wajib karena dia harus ada dua minimal, di top to, di posisi atasnya sama posisi sampingnya ada di mana, itu wajib diketahui. Nah, selanjutnya si image view ini saya pengen ada di samping, di paling kanannya gambar profile, berarti kita bisa menggunakan startnya, mulainya ini ya, mulainya ini paling depan ini. Jadi di sini tak gedein, depannya ini ada di belakangnya ini, berarti kita bisa menggunakan start to end. Kenapa end? Karena kan start dari image view itu ada di akhiran dari gambar profile. Jadi start to belakangnya atau kanannya profile. Off itu apa? Kita bisa panggil ID-nya gambar profile. Nah, gitu teman-teman. Dia ada di sampingnya. Terus kita kasih margin startnya itu 10. Nah, ya kan? Nah, ini udah sama nih, di sini udah sama. Tinggal kita untuk Tistowahyudi-nya. Tistowahyudi-nya ini saya pengen ini kita copy, kita taruh di bawahnya sini. Saya pengen Tistowahyudi ini ada di paling ada di belakangnya gambar, berarti sama aja sama ini tadi teman-teman. Kita pertama topnya, atasnya dulu, top to top of. Ini sementara aku kasih parent, tapi nanti kita bukan parent sebenarnya. Terus image view ini ya, berarti ini kita juga harus kasih nama, karena kan kita pengen tahu nih ini ada di belakang siapa. Dia ada di belakangnya image view ini. Nah, aja di sini kita kasih ID-nya itu IV1 gitu ya. Berarti di sini kita sama nih kayak ini, kita bisa gunakan ini, kita copy aja, terus kita taruh, berarti start to end of, di belakangnya IV1. Udah, dia ada di belakangnya teman-teman, begitu. Nah, tapi masalahnya ini kan nggak apa ya, nggak match lah kalau aku bilangnya. Makanya dari situ ini kita bisa ubah nih, top to top of-nya ini kita bukan parent, tapi kita pengen, karena gambarnya ini lebih kecil ya daripada tulisannya. Jadi aku pengennya si gambar ini ada di tengah-tengah antara Tistowahyudi. Berarti logik sederhananya itu kita bisa top to top of. Berarti di sini untuk text view ini kita juga harus kasih nama, karena kita kan pengen si gambar ini ada di atasnya sini dan juga di antara poinnya, antara atas sama bawahnya ini. Berarti kita pengen topnya itu ini, bottomnya itu ini. Bingung ya? Oke, kita coba kasih nama aja dulu. Ini text view ini kita kasih ID-nya itu TV text view ya. TV itu text view name, karena untuk menyimpan informasi nama. Nah, di sini top to top of-nya kita ganti ID-nya TV name. Nah, ada melengkung gitu. Ini ada melengkung di atasnya kayak gini. Terus kan masih belum ngefek ya. Aku pengen ini juga ada di antara atas sama bawahnya Tistowahyudi. Berarti ini kita tambahkan di sini. Ada yang namanya bottom to bottom of. Aku pengen ini bawahnya loh, itu ada di bawah dari TV name kayak gini. Nah, udah ini teman-teman, lihat garisnya ini, dia bahwa si gambar ini ada di atas, antara atas dan bawahnya Tistowahyudi. Nah, sampai sini kita udah punya
punya yang atas ini ya, kita lanjut yang bawah ini. Yang bawah ini bagaimana? Udah, anggap saja kita copy gambarnya satu-satu dulu. Ini nggak boleh ada nama yang sama ya teman-teman. Ini kita hapus, sebentar kita hapus biar nggak bingung. Kita mulai dari awal. Untuk IV1 ini kita ganti IV2 ya kan gambarnya. Nah, saya pengen image ini ada, nah ini teman-teman, menarik ini karena ini caranya itu bisa beribu satu cara bagaimana kita mengolahnya aja. Kita bukan fokus ke image view dulu karena kita pengen si GoPay ini ada di bawahnya Tisto, terus si RP ini ada di bawahnya GoPay ya kan. Nah, ini GoPay ini harus sejajar nih dengan Tisto, jadi kita pakai nih patokan Tisto ini sebagai patokan awal. Kenapa Tisto patokan awal? Karena nggak bisa untuk ini, untuk gambar ini sebagai patokan awal, karena gambar ini itu udah ngikutin posisinya Tisto. Jadi GoPay ini juga kita coba mengikuti posisinya Tisto. Kita copy GoPay-nya ini, kita copy. Dan aku pengen nih gambar tulisan GoPay dan kawan-kawan ini ada di bawahnya Tisto ya kan. Berarti di sini saya pengen si text view ini topnya ada di bawah, berarti top to bottom of, karena top atasnya di bawahnya Tisto. Ini kita bisa pakai ini top to bottom of, kita pakai TV name. Nah, udah kan, dia ada di bawahnya. Ini lihat teman-teman, pas ya, persis ya, ada di bawahnya. Cuma posisinya ini saya pengen juga posisinya ini sejajar dengan Tisto Wahyudi. Berarti start to start off. Kenapa kok start to start off? Karena startnya si awalnya ini ada di start dari Tisto Wahyudi, ya gitu, paham nggak? Nah kan, jadi sejajar. Ini kenapa nggak sejajar? Karena ada margin start di sini. Nah, ini otomatis kita nggak perlu, karena awalan dari GoPay ini paling awal ini dia sejajar dengan awalnya Tisto Wahyudi. Nah, terus selanjutnya image view ini kita akan taruh di depannya GoPay, tapi di antara, terus posisi vertikalnya antara GoPay atas sama GoPay bawahnya, pokoknya sama seperti yang Tisto Wahyudi, sama seperti yang IV1 ini. Ini IV2 ini saya pengen, berarti GoPay ini kita kasih ID juga. Kita ID, anggap saja ID-nya TV GoPay gitu ya, GoPay. Aku pengen si IV2 ini ada di startnya, kita bisa pakai ini sih, pakai start to end of profile, ini bisa aja sih sebenarnya. Makanya aku bilang ini ada 1001 cara. Tetap, nah ini udah di sini ya. Tapi posisi atas bawahnya itu antara TV GoPay kayak seperti ini tadi. Ini top to top off, berarti ini TV Tisto, TV name, ini juga bottom to bottom off-nya itu TV name, maka si image view ini top to top off-nya itu menggunakan TV GoPay. Terus bottom to bottom off-nya itu kita sama TV GoPay. Maka kita dapatlah ini warnanya, kita ganti warna biru. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya sama nih kayak selanjutnya yang untuk saldo ini, informasi saldo ini sama. Ini kita copy ya, kita copy aja di sini. Terus kita coba taruh di bawahnya lagi. Nah, saya pengen untuk bagian ini kita kasih ID dulu aja, ID TV saldo karena nyimpan saldo ya. Terus ini kita gunakan ID IV3 ya kan.
Nah, TV saldo sama perlakuannya dengan GoPay tadi. Saya pengen TV saldo ini status start off nya itu based on TV Tisto, nama ya, berdasarkan nama. Tapi di sini ada margin startnya, kita hapus saja biar pas. Terus bawahnya saya pengen si siapa, si TV saldo ini ada di bawahnya TV GoPay, berarti bottom to top off. Nah, menarik nih. Sorry, top to bottom off. Top sama kayak ini, top to bottom off. Top to bottom off apa itu? TV GoPay. Nah, oke. Terus yang image view ini sama perlakuannya, kita bisa gunakan untuk start to end nya itu kita gunakan profile ini, ya kan. Tapi untuk top to top topnya kita ada di TV saldo, top to top off nya ada di TV saldo, terus bottom to bottom off nya itu ada di TV saldo juga. Terus kenapa ini enggak ada jaraknya? Karena di sini nggak dikasih jarak nih, karena yang dikasih jarak itu yang ini. Oke, berarti kok bisa sih, sebentar. Oh, ini margin startnya, kita harus kasih margin start. Margin start ini kita kasih 10 sama seperti yang lain. Nah, ini sama ya teman-teman. Terus ini yang pada profil gambar ini kok ini ada di center ya. Kenapa ini nggak di center? Nah, ini bagaimana caranya supaya center? Ya, kita tinggal tambahkan aja, karena di sini udah ada top to top of-nya parent, berarti untuk bawahnya kita juga parent-kan juga. Bottom to bottom of-nya kita gunakan parent. Maka dia akan center vertikal antara atas sama bawahnya. Sisa satu yang ini. Si gambar ini ya, teman-teman. Gambar ini kita taruh di sini juga. Nah, dia ada ini align parent end ini udah nggak perlu karena beda penggunaan, dia nggak akan berlaku di constraint layout. Saya pengen ini top to top off-nya itu tetap parent, top to top off-nya itu tetap parent, tapi untuk pada bagian kanan kirinya, horizontalnya, saya pengen end to end of parent. Pokoknya terakhir itu ada di paling terakhir, gitu. Nah, ini sama aja jadinya teman-teman. Kita untuk constraint layout itu kita bisa atur sesuka hati kita hanya dengan satu layout. Kita mau di gimana pun itu bisa, tapi ya cukup ribet untuk teman-teman yang masih awal, karena ini harus pengalaman banget untuk bisa tahu bottom to bottom off, bagaimana menggunakan status start off, ada yang bottom ini, ada apa tadi, ada start to end off, ada apalah, ini kan ini butuh pengalaman dan pengamalan yang cukup lama ya teman-teman. Tapi intinya seperti itu untuk kita menggunakan layouting, menata sebuah layout. Dan constraint layout itu powerful banget, kita bisa manipulasi lokasi itu sesuka hati. Misal ini ya, saya pengen nih si image view itu ada di sampingnya GoPay, itu bisa aja. Tapi kalau kita menggunakan linear layout dan relative layout itu bisa, tapi perlakuannya agak kita harus modifikasi lumayan banyak di bagian linear layout sama linear layout inilah pokoknya gitu. Ya sebenarnya bisa aja sih kita mau ditaruh di sini. Berarti si ini kita copy terus kita taruh di dalam sini. Nah, ini juga bisa aja, selesai urusan, ya kan? Ya bisa aja seperti ini sebenarnya. Cuma kita ya butuh pengalaman juga sih, antara kita mau modifikasi linear layout ataupun relative layout, atau di kelompok-kelompokan seperti ini, atau kita menggunakan constraint layout, itu dua-duanya butuh pengalaman. Ini bagaimana nih contohnya caranya ini supaya ada di belakangnya GoPay? Ya sama aja, kita berarti jangan end to end nya itu parent, tapi start to end of
startnya awalnya ada di end of apa ini, TV GoPay. Nah, kan masih di atasnya nih, kita udah ada di sampingnya, di sampingnya itu udah, tapi kita pengen atas bawahnya ya. Ini sama, ini tinggal copy aja dari sini, image view ini, bottom off to GoPay, terus start off nya itu juga GoPay. Jadi ini bukan pakai top to top off ini lagi. Nah ini terus top to top off nya itu juga TV GoPay. Terus kita tinggal kasih margin aja di sini, margin start 10. Udah kayak gitu teman-teman. Ini cukup panjang, ada 1 jam, dan ini dasarannya. Nanti ada banyak hal, ada kayak radio button, ada card view. Itu sebenarnya tetap sama aja, dia juga elemen, tapi ada gunanya sendiri. Tapi kita sekarang paling tidak tahu dulu untuk manipulasi dari lokasi-lokasi dari elemen itu. Misal mau ditaruh di mana, dan ada orientasi vertikal, ada orientasi horizontal. Kalau ini kita menggunakan, kalau hanya butuh orientasinya itu horizontal semuanya kayak gini, ya kita cukup pakai linear layout. Tapi kalau bisa manipulasi sedemikian banyaknya ini ada di samping ini, di samping ini kan berarti kita kalau mau pakai linear layout ya sebanyak ini tadi, ada linear layout di dalam linear layout lagi. Tapi kalau kita menggunakan constraint layout, cukup satu kontainer, cukup satu wadah. Tapi ya itu tadi, kita harus tahu terkait bottom to bottom off kayak gini. Itu juga take effort ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tutorial pada bagian XML. Saya paham kalau ini agak membingungkan, karena memang membingungkan, tapi pelan-pelan nanti akan terbiasa, dan ya nanti bisa sendiri kalau teman-teman sering praktek ya, sambil kita nanti coba praktekkan sambil kita kan banyak juga nge-layout nantinya. Nah gitu teman-teman, ini sudah 1 jam. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga tidak bosan dan bisa dipahami. Kalau enggak ada yang enggak bisa dipahami, kayaknya di programmer zaman now itu ada sih, ada nggak ya, YouTube. Nah di video sebelumnya itu tabrakan antara suara saya dengan suaranya programmer zaman now. Di sini kita pakai XML, ada nggak? Oh nggak ada teman-teman, nggak ada tutorial XML untuk ini ya, sangat disayangkan. Padahal biasanya saya cari apa aja itu di sini ada. Misal untuk Golang juga ada nih. Aku bukan mempromosikan, karena memang sesuatu yang bisa kita pelajari bersama. Itu kita ya harus tahu lah di mana kita harus belajar, dan ya kayak gitulah teman-teman kurang lebih. Oke, sementara itu dulu. Kalau ada yang kurang paham, bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalau paham ya alhamdulillah, dan kalau emang masih belum paham ya nanti kalau kita teman-teman belajarnya itu dipraktekkan terus, lama-lama juga paham sendiri. Oke, sekali lagi itu aja. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga tidak bosan, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you, bye bye.